Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Suseno di 7 menit menuju tubuh sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengolah dengan sayur. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk meluruskan tidak ada sayur yang menghancurkan jantung kalau dikonsumsi dengan benar. Masalahnya muncul ketika cara mengolahnya salah. Porsinya berlebihan, atau ada kondisi medis tertentu, terutama bagi para lansia di usia 60 tahun ke atas. Pembuluh darah makin kaku dan jantung bekerja lebih keras. Karena itu, hari ini kita akan bahas dengan tenang, jelas, dan tanpa menakut-nakuti Bapak Ibu semua. Ini adalah edukasi umum. Kalau Anda punya penyakit tertentu atau sedang meminum obat pengencer darah atau jantung, segera konsultasikan ke dokter yang merawat Bapak Ibu semuanya. Banyak yang mengira semua sayur pasti baik. Kenyataannya, sayur yang diasinkan, diawet asin atau dicampur saus tinggi garam bisa mendorong tekanan darah naik. Garam berlebih menahan cairan dan menambah beban kerja jantung. Apalagi pada lansia atau yang mempunyai riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Target umum dari WHO kurang lebih dari 2000 mg natrium per hari. Jadi, bila sayur enaknya karena asin banget, disitulah letak permasalahannya. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kaku, dinding jantung bisa menebal dan tubuh kurang efisien untuk mengatur cairan serta tekanan darah. Akibatnya, lonjakan garam atau ketidakseimbangan mineral lebih mudah memicu bengkak. Tekanan darah bisa naik, bahkan gangguan irama pada sebagian orang. Karena itu, kita perlu strategi makanan yang lebih berhati-hati. Jadi, Bapak Ibu jangan panik. Inilah 5 sayuran yang sering jadi masalah bila salah cara kita untuk mengolah. Yang pertama, sayuran yang diasinkan seperti acar atau fermentasi lain. Bayam asin, sawi asin, kimchi atau acar versi asin berat. Garamnya bisa tinggi sekali. Rasa sedapnya dari natrium. Kalau dikonsumsi banyak dan sering, tekanan darah cenderung terdorong naik, terutama pada yang sensitif garam. Solusinya sederhana. Pilih versi rendah garam, tiriskan dan bilas sebelum disajikan. Dan batasi frekuensinya. Ingat, kita ambil manfaat serat dan fermentasi tanpa membawa pulang beban natrium yang tinggi. Yang kedua, sayur, kalengan, sup instan, atau saus siap pakai. Labelnya memang ada tulisan ada sayurnya, tapi bumbu dan kuahnya sering jadi sumber garam tersembunyi. 2 sendok sayur bisa tampak sedikit, namun natriumnya bisa setara setengah, bahkan lebih dari batas harian kalau diulang sepanjang hari. Pilih kalengan low sodium, buang air rendaman, dan tambahkan air panas sebelum dimasak kembali. Prinsipnya, kita yang kontrol garam, bukan pabrik nih Bapak Ibu. Penjelasan singkatnya tekanan darah ialah garam menarik air. Semakin tinggi natrium, semakin banyak volume cairan dalam pembuluh darah, dan tekanannya akan naik. Sebaliknya, kalium membantu tubuh mengeluarkan natrium, sehingga pola makan tinggi kalium dan rendah garam cenderung menurunkan tekanan darah. Kecuali pada orang-orang tertentu yang tak boleh lagi tinggi kaliumnya. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, ada sayuran tinggi kalium pada orang dengan penyakit ginjal atau obat tertentu. Bayam, tomat, saus pasta atau pasta tomat kentang, ubi, bit hijau, semua kaya akan kalium dan bagus untuk kebanyakan orang. Namun, pada yang penyakit ginjal atau minum obat tertentu, misalnya diuretrik hemat kalium, kalium bisa menumpuk. Kelebihan kalium dapat mengganggu irama jantung, mulai dari berdebar, ketidakkaruan sampai kondisi gawat. Bukan berarti harus ganti sayuran.
Atau bukan berarti harus anti sayuran juga. Gunakanlah teknik leaching. Rebus, buang airnya, dan rebus lagi. Pilih porsi kecil atau ganti sebagian dengan sayur lebih rendah kalium. Seperti contohnya kol, timun, selada, buncis, atau wortel. Selain itu, ikuti anjuran dokter atau ahli gizi ginjal Anda. Saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Pak Budi yang berusia 67 tahun. Fungsi ginjalnya pernah menurun. Beliau semangat, sehat, dan rutin bikin jus bayam tomat pisang setiap pagi. Niatnya memang bagus, tapi setelah dikonsumsi beberapa minggu, timbul jantung berdebar. Pemeriksaan menunjukkan kalium darah tinggi. Setelah konseling, jusnya diganti dengan porsi kecil sayur rendah kalium. Kentang direbus, buang air 2 kali bila ingin makan. Dan cek darah diperketat. Keluhannya mereda. Apa yang kita petik? Yang sehat untuk orang lain belum tentu aman untuk kondisi kita. Yang keempat, ada sayuran hijau kaya vitamin K pada pengguna warfarin. Bayam, kale, sawi, brokoli kaya akan vitamin K. Ini bukan berbahaya, justru menyehatkan. Masalahnya muncul kalau asupannya naik turun drastis pada orang yang minum warfarin. Dosis obat jadi tidak pas karena vitamin K mempengaruhi pembekuan. Kuncinya bukan menghindari, tapi konsisten. Porsi hijaunya mirip setiap hari, dan cek INR sesuai jadwal. Yang kelima, sayuran yang digoreng atau bersaus tinggi lemak dan garam. Goreng sayur tetaplah gorengan. Minyak jelantah, tinggi lemak, jenuh, atau trans dapat menaikkan LDL, kolesterol jahat nih Bapak Ibu, dan memperburuk resiko jantung. Apalagi jika gurihnya dikejar dengan garam atau penyedap berlebih. Pilih tumis, minim minyak, kukus, rebus, panggang, atau menggunakan air fryer. Dan menikmati rasa asli sayurannya. Kalau pakai santan, buat lebih encer nih Bapak Ibu. Porsi kecil dan jangan tiap hari. Alternatif sayuran yang aman dan tetap enak ketika dikonsumsi ialah, saya suka pendekatan tukar pintar ya. Kalau biasanya suka sawi asin, coba menggunakan tumis sawi segar bawang putih plus lada. Akhiri dengan perasan jeruk nipis agar tetap nendang tanpa garam berlebih. Untuk Bapak Ibu yang biasa mengkonsumsi kentang, bisa rebus, buang air, dan rebus lagi sebelum diolah. Lalu, bumbui rempah dan sedikit minyak zaitun. Untuk dijadikan salad, ganti saus kental manis dengan perasan lemon plus minyak zaitun tipis saja, dan herba segar. Yang penting, latih lidah untuk menikmati rasa alami sayur. Kuncinya ada di dapur Bapak Ibu semua. Tips memilih dan mengolah agar tetap menyehatkan. Bapak Ibu bisa pergi ke supermarket atau di pasar, cari sayur yang seger dulu. Dengan warna cerah, batang keras, daun tidak layu. Setelah itu, cuci bersih, tiriskan, lalu simpan kering agar awet. Kalau mau pakai sayur kalengan karena praktis, pilih yang low sodium dan bilas berulang kali dulu saat akan memasak. Mulai dengan rempah-rempahan seperti bawang, jahe, kunyit, dan lada untuk rasa, baru tambahkan garam belakangan. Seringkali Anda butuh jauh lebih sedikit dari perkiraan yang Bapak Ibu pikir. Untuk tekstur, gurihnya ya maksudnya, manfaatkan jamur atau tomat panggang tanpa harus menambah banyak garam dan bumbu instan. Makanan baik akan jauh lebih efektif bila ditemani aktivitas aktif bergerak. Tidur cukup, kelola stres, berhenti merokok bagi yang merokok,
dan monitor tekanan darah di rumah. Untuk yang perlu batasan garam lebih ketat, target di 2000 mg natrium per hari untuk membantu menurunkan tekanan darah dan resiko penyakit jantung. Diskusikan target pribadi dengan dokter, Bapak, Ibu semuanya. Maka dari itu, kalau hari ini ada satu hal yang perlu diingat, bukan sayur itu berbahaya, melainkan konteksnya sayur asin atau olahan tinggi garam yang mungkin bisa dibatasi dan dibilas dulu sebelum mengkonsumsinya. Sayur tinggi kalium pada ginjal lemah atau obat tertentu. Maka atur porsi dan teknik leachingnya. Sayur hijau pada warfarin bisa konsisten dan bukan dihindari. Sayuran yang digoreng atau bersaus berat, pilih cara masak ringannya. Dengan penyesuaian kecil, Anda tetap bisa makan aman dan menyehatkan jantung panjenengan semua. Bapak Ibu, saya tahu mengubah kebiasaan itu memanglah tidak mudah. Apalagi kalau sudah puluhan tahun. Tapi, tiap sendok yang Anda kurangi garamnya, tiap panci yang Anda rebus lalu buang airnya untuk menurunkan kalium, tiap porsi hijau yang Anda jaga konsistensinya, semua itu mengurangi beban jantung Anda sedikit demi sedikit. Anda tidak sendirian. Saya akan temani pelan-pelan. Tulis di kolom komentar satu kebiasaan kecil apa yang siap Anda ubah minggu ini. Saya, Dr. Adam, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas menu contoh 7 hari rendah garam dan ramah jantung plus cara bumbu yang tetap sedap. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.